Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat kuis online dengan menggunakan WordPress. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, saya sudah membuat namanya kuis UTS, review materi UTS arsitektur enterprise. Nah, itu kan tadi kan adanya di link sampingnya, tuh di link samping sini. Nah, di sini saya bikin halaman page atau halaman. Di sini ada silabus sama SAP di tiap masing-masing pertemuan. Nah, di sini saya buat kuis. Nah, kuis ini nanti akan mengarah ke kuis review kuis arsitektur enterprise tuh. Jadi ini merupakan add-on ya, atau fasilitas yang ada di WordPress untuk membuat kuis online. Nah, kalau kita perhatikan di sini, selamat mengerjakan kuis review kuis arsitektur enterprise. Emailnya sesuai dengan email login, kemudian di next, masukkan nomor nomor induk mahasiswanya, misalkan 2018-09-144, kemudian di next. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini ada barnya tuh, ada barnya. Jadi berapa persennya, terus di sini juga ada menitnya, waktunya. Di sini saya setting waktunya sejam, 1 jam. Tuh di sini juga muncul tuh waktunya tuh. Nanti kita bahas bagaimana cara men-setting waktunya. Nama lengkap misalkan Devi Ferdiansa. Kemudian di next, kelasnya misalkan kita samain 12.3A.03. Kemudian next. Terus mata kuliahnya misalkan arsitektur enterprise. Nah, kalau sudah, kita next lagi. Nah, ini baru muncul nih pertanyaannya nih. Konsep dasar sebuah sistem. Misalkan kita isi aja. Isi terus aja. Terus isi itu. Jadi dia akan berganti terus. Tuh. Dia akan berganti terus, halamannya sesuai terus sampai nanti saya setting sih ada 30 ya, kita habisin dulu aja. Manage, terus manage desainer, terus next, kita isi asal aja ya. Nah, ini bisa disetting apakah pakai poin atau berapa benar atau berapa salah gitu. Tapi di sini saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat kuis online. Tuh lihat waktunya terus berjalan, ini baru 8 menit, sini juga baru 8 menit, jadi kelihatan waktunya. Dan dia otomatis submit nanti kalau misalkan waktunya sudah habis tapi soalnya belum selesai. 29.30. Next. Kode nomornya tadi ini ya, yang pertama itu jadi nomor soalnya. Next. Nah, ini udah selesai tuh, tinggal submit saja. Submit tuh. Jadi nanti muncul, nah tuh. Thank you for submitting your response. You can edit this message step tuh. Ini jawabannya tuh. Ini bisa di-review nanti tuh. Ini ketahuan jawaban benernya tuh. Tuh. Yang hijau ini adalah jawaban benarnya. Berarti yang saya isi tadi kebanyakan salah karena saya ngasal tuh. Nah, ini baru bener nih. Alhamdulillah ada satu benar gitu. Ini salah, ini benar. Ini benar padahal ngasal, ini benar padahal ngasal. Ini salah gitu. Terus sampai terakhir, nomor terakhir tuh. Gitu. Nah, gimana cara membuatnya? Cara membuatnya adalah berarti kita masuk ke menu dashboard. Nah, di sini dashboardnya nih. Gitu. Jadi login dulu ke WordPress-nya. Nah, setelah login ke WordPress, baru tuh kita masuk ke sini. Plugin, pilih plugin, terus kemudian tambah baru. Di menu plugin, pilih tambah baru, terus di sini cari kuis online. Tuh. Nah, saya pakai yang ini nih. Ini udah saya install. Quiz and Survey Master Base Quiz Exam and Survey Plugin for WordPress tuh. Jadi
di sini easily dengan mudahnya membuat ujian atau exams, generate leads, surveys, and any type of quiz with our popular WordPress tuh. Nanti ini kalau udah diinstal dan sudah diaktifkan, nanti akan muncul di sini tuh QSM namanya tuh. Jadi diinstal dulu quiz and survey-nya. Setelah diinstal, baru nanti muncul di sebelah atau di menu sini namanya QSM. Nanti ada sub menunya tuh, ada dashboard, quizzes and surveys, result, setting, tools, stat, add-on setting, kemudian get a free add-on, kemudian roadmap dan about. Nah, coba kita lihat di dashboardnya. Dashboardnya seperti apa sih QSM-nya? Nah, dashboard QSM itu seperti ini. Tuh, dia bisa menciptakan apa namanya kuis-kuis baru atau survei. Tuh, bisa juga sinkronisasi dengan Google Sheet, kemudian PayPal, Advanced Timer, Active Campaign. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Tapi yang saya ingin buat di sini adalah bagaimana cara membuat kuis online seperti ini. Ada 30 soal, semuanya pilihan ganda. Tetapi tidak semuanya pilihan ganda. Kayak misalnya gini, di pertanyaan pertama saya minta nomor induk isinya teks, nama lengkap teks, kemudian kelas teks, mata kuliah teks. Nah, baru di nomor 6 ini baru dia multiple choice gitu. Nah, berarti caranya adalah di sini quizzes. Pilih create new quizzes atau quizzes saja gitu. Nah, misalkan gini, saya ingin membuat sebuah mata kuliah baru nih, misalkan saya berarti bikin baru nih, add new. Nama quiznya adalah, pilihnya simple aja, simple quiz tuh. Namanya misalkan review quiz arsitektur komputer. Simple quiz. Nah, pilihnya ini ada pilihannya nih. Apa cuma betul atau salah, atau poin, atau betul salah sama poinnya gitu. Saya pilihnya yang betul salahnya saja. Terus require loginnya nggak usah, karena kan biarin saja mereka nanti diminta untuk mengisi NIM nama dan kelas dan mata kuliahnya. Show progress bar-nya dipilih yes gitu. Jadi nanti muncul kayak tadi progress bar-nya, sudah berapa persen nih yang ini nih. Ini progress bar. Yang tadi di bawah sini tadi pas saya back misalkan. Nggak bisa ya, ini udah habis sessionnya. Quiz. Tuh, ini progress bar nih, kalau saya isi, saya next, nah tuh 1%, 3%, tuh. Ini progress bar namanya gitu. Kalau udah di create quiz tuh. Nah, tuh nanti muncul tuh halaman pertama tuh. Nah, misalkan saya mau duplikasi kayak tadi ya. Mulai lagi dari awal, misalkan type your question, ini masukkan nomor induk mahasiswa, atau nggak usah pakai masukan deh, nomor induk mahasiswa saja. Nah, di sini ini kan ada your answer correct ya. Nah, di sini pilihnya answer type-nya jangan multiple choice nih, question type-nya nih, pilihnya adalah short answer saja, karena saya nggak mau bikin pilihan ganda dulu, saya mau bikin ini dulu nih, text box gitu. Berarti tapi ini di require, jadi harus diisi. Karena kalau ini nggak saya isi nih, misalkan saya kosong ini, saya next, jadi kayak gini tuh munculnya tuh, please complete all require field tuh, nggak boleh, dia harus diisi. Nah, dia harus di require gitu. Kemudian save question tuh, nomor induk mahasiswa, short type, save question gitu. Nah, ini kan baru satu, tambah lagi di bawahnya create new question tuh. Kemudian yang kedua, nama lengkap. Ini juga sama, diganti dengan short answer, kemudian required harus diisi, kemudian save question. Terus tambah lagi satu nih di bawah, create new question tuh. Kemudian habis nama lengkap, kelas, misalkan kasih contoh 12.3a.03 tuh. Ini juga sama, short answer, kemudian harus diisi, save question. Terus
create new lagi, kemudian pilih nama mata kuliah. Tuh, pilihnya lagi short answer lagi, required, save question. Nah, sekarang kita akan coba buat ini nih. Kita akan coba buat pertanyaan multiple choice. Nah, saya punya ini apa namanya? Sebentar. Mengajar BSI, kemudian arsitektur komputer. Nah, di sini ada kuis pra UTS. Saya punya kuis pra UTS. Nah, di sini kan ada berapa nih? Ada 20 soal. Nah, saya mau masukin satu aja nih buat sampel nih, misalkan. Di bawah ini termasuk microprocessor 16 bit adalah tuh. Saya copy, saya taruh di sini. Ini saya tambah dulu satu. Tuh. Di bawah ini tuh. Nah, ini pilihnya adalah vertical multiple choice. Terus pilihnya required answer. Tuh. Lalu saya copy ini lagi. Jawabannya pertama 80 taruh di sini. Kemudian copy ini tambah lagi 2 sini. Terus copy taruh lagi di sini yang C. Kemudian copy taruh lagi di sini, kemudian copy taruh lagi di sini. Semisal jawaban yang benarnya adalah A, berarti dicentang A-nya tuh. Nah, satu pertanyaan sudah. Sekarang sampel 2 pertanyaan ya. Nah, sekarang saya akan nih kok belum ada pertanyaannya sih. Tadi mana? Tadi udah di save belum sih? Sebentar. Oh, tadi belum ke save ya. Ulangin lagi berarti. Nggak apa-apa. Question pertama tadi kita ulang lagi sebentar. Di bawah ini termasuk microprocessor 16 bit adalah, kemudian add new answer, kita copy, lalu taruh di sini, kemudian 8086 taruh di sini, add new answer, copy, taruh di sini, ini C-nya hilangin, add new lagi, terus copy, taruh di sini, add new lagi, copy, taruh di sini, add new lagi. Nah, misalkan jawaban benarnya adalah A. Nah, di sini saya require lalu save question nih. Save question. Tuh, ini tadi pertanyaan udah kesimpan. Nah, sekarang yang kedua. Tuh, yang kedua sudah ada. Kita copy lagi pertanyaannya. Jumlah instruksi untuk microprocessor adalah tuh, add new answer. Tuh, 66, copy, hapus A-nya, terus 154, hapus B-nya, terus 133, terus 235, tambahkan satu lagi, 111, 111. Misal kita jawabannya adalah B. Nah, kita require lalu save question. Tuh, sudah. Nah, sekarang kalau ingin melihat apa namanya hasilnya seperti apa, kita publish quiz tuh. Publish quiz ada di bagian atas tuh, publish quiz. Tuh, publish quiz. Tuh. Nah, untuk melihat hasilnya seperti apa, berarti kita bisa lihat di sini di QSM, lalu pilih quiz and survey. Tuh. Nih, sudah jadi tuh review and quiz. Nah, kalau diklik ini sudah jadi tuh kalau saya klik. Tep,
di preview, salah. Klik preview. Nah, ini dia nih. Tuh. Oh, ini salah. Saya tidak bikin di satu halaman. Ini kalau bikinnya di satu halaman ya. Tapi kalau pakai yang kayak tadi kayak next saya gini, nah berarti di settingnya di sini. Di bagian edit, lalu pilih option. Tuh. Tuh. Jadi kalau tidak di setting, hasilnya seperti ini, satu halaman. Nomor 1, nomor 2. Ini kan nomornya juga nggak muncul kan. Nah, ini harus di setting dulu. Balik lagi ke kuisnya tadi. Nah, di sini ada pilihannya tuh. Allow score on off. Yes, dibulatkan nilainya. Ini nggak usah pakai login. Question per page-nya kasih. Override the default pagination created a question tab tuh. Kemudian for submit after time, waktunya habis tuh. Time limitnya misalkan 60, 1 jam. Kemudian skip validation when time is expire, kalau udah habis ya udah otomatis ke submit. Ini nggak usah pakai limitnya. Terus limit number of questionnya nggak usah, quiz date-nya nggak usah. Kalau misalkan mau dibatasin, misalkan dari hari apa sampai hari apa ya silakan isi di sini. Random question itu disable. Tapi kalau mau diacak-acak nomornya ya nggak apa-apa. Gitu. Misalkan saya nggak mau nih satu orang ngerjainnya bareng-bareng gitu. Ya nomornya di itu aja. Yang bisa di random tuh buat cuma pertanyaan, tapi juga bisa yang di random pertanyaan sama jawabannya. Gitu. Jadi kayak psikotesnya PNS itu yang TKDA itu. Jadi dia satu pertanyaan nomor 1 tuh bisa jadi jawabannya di B, bisa jadi di C, atau kita di jawaban 1 sama dengan 2, itu nomor 1 bisa jadi di teman yang sebelahnya itu jadi pertanyaan nomor 3. Tapi jawabannya 2 di saya bisa jadi A, tetapi jawabannya 2 bisa jadi di sebelahnya itu C gitu. Jadi tidak melihat di mana posisi A, B, C, D-nya, tetapi nilai benarnya di mana karena di random question-nya gitu. Tapi ini di disable saja. Kemudian contact form position-nya show. Kemudian contact form yes, enable comment-nya no, nggak usah pakai komen. Nah, show question number. Nah, ini kan nggak ada nomornya tuh, nggak ada nomornya. Kalau ini kan ada nomornya tuh 1 tuh. Berarti ini dipilih di yes, show question number. Kemudian disable change of answers. No. Kemudian disable add class for correct, incorrect. Kemudian tambahin yes aja. Terus kemudian disable autofill. Disable autofill for square infos. No. Kemudian display kategori name. No. Result. Nah, show result inline. Itu yes. Oh, nanti aja di akhir, nggak usah ini. And quiz if wrong, if there is wrong. Pilihan no. Kemudian retake quiz. Show current page. Nah, ini dia nih, show current page number. Ini untuk menampilkan nomornya. Ini kan nggak ada nomornya tuh. Terus di select answer, no. Disable description of quiz, no. Disable scroll on next and preview, disable. Kemudian no. Quiz animation, pilih bounce. Tuh. Coba save change. Coba kita lihat ya. Udah ada nomornya belum? Tuh, sudah ada nomornya tuh. Nah, tapi saya mau dibuatnya per halaman 1. Berarti kalau per halaman 1, pilihnya di sini. Question per page-nya adalah 1 tuh, question per page. Coba simpan lagi. Nah, pada bagian ini ya, question per page 1. Coba kita lihat. Tuh, jadinya kayak gini. Welcome to your review. Nah, ini bisa dirubah nih katakannya welcome to review-nya. Ini bisa diganti menjadi di sini pada bagian teks. Tuh, ini diganti dengan selamat mengerjakan. Kemudian save text. Nah, ini saya refresh jadi selamat mengerjakan. Tuh. Nah, ini kalau saya next tuh, masukin tuh. Nah, tadi kan
kalau nggak diisi kan error, yang require tadi nih, saya next, nah ini muncul error tuh. Kecuali kalau saya isi 2018-09-144. Nah, baru saya next. Tuh, nama lengkap Devi Ferdiansyah. Next. Tuh, dan seterusnya gitu. Nah, ini adalah cara, lihat tuh waktunya kan 59. Nah, ini adalah cara membuat kuis online dengan menggunakan WordPress. Jadi kalau misalkan saya mau buat, misalkan saya udah buat nih di sini nih. Di sini saya sudah buat sebenarnya namanya arsitektur komputer, arsitektur komputer tuh. Saya udah bikin nih halaman tuh, halaman SAP sama silabusnya. Nah, saya tinggal ganti aja nih halaman review kuisnya nih di halaman ini gitu, supaya larinya ke sana gitu. Jadi saya tinggal buka di halaman, coba saya cari laman, semua halaman, terus ini arsitektur komputer sudah ada, saya sunting itu jadinya kayak gini. Saya visual, nah ini yang tadi, nah ini saya bisa hapus, ini nggak usah pakai, saya hapus saja. Kemudian ini juga saya hapus saja. Ini saya edit. Tuh, larinya ke halaman ini. Quiz. Taruh di sini. Enter. Ini juga sama. Ini larinya ke halaman paste. Enter. Nah, supaya hurufnya gede, ini bisa diganti. Misalkan saya ganti hurufnya jadi nih, ini jadi H3 misalkan, H3, ini juga H3, begitu juga yang ini H3, terus ini juga H3. Lalu kita perbarui. Nah, kita lihat di sini arsitektur komputer, refresh. Yang ini kita close dulu ya. Tuh, jadi kayak gini tuh. Kalau saya klik, nanti larinya ke halaman yang tadi gitu. Tuh. Nah, kalau misalkan saya mau saya ke beranda dulu. Lalu di sini saya mau tambahin nih, di sini misalkan nih kuis UTS, di bawahnya review materi kuis UTS arsitektur enterprise, berarti saya buka halaman banner ini atau main menu ini, dia adanya di sini di tampilan, lalu sesuaikan, lalu masuk ke menu, lalu masuk ke header menu. Nah, pada bagian itu adanya di widget, salah, adanya di tampilan, kemudian sesuaikan, lalu pilih widget. Nah, di widget sini sebentar, harusnya sih di widget ya. Nah, ini widget. Lalu saya pilih main sidebar tuh. Di sini saya udah bikin nih HTML khusus kuis UTS. Kuis UTS itu yang ini tuh, kuis UTS. Nah, saya tinggal copy paste aja nih, enter, terus saya kasih baris baru lah, BR, lalu saya paste di sini. Nah, ini saya ganti jadi komputer kan, satu arsitektur enterprise, satu arsitektur komputer, itu aja sih bedanya. Tapi itu dua mata kuliah yang berbeda ya. Sudah langsung di save, terbitkan gitu. Nah, ini kan baru ada satu tuh. Ini kalau saya refresh, ini jadi ada dua. Tuh, ini punyanya arsitektur enterprise, ini punya arsitektur komputer. Kalau saya klik, nanti larinya ke halaman SAP sama silabus arsitektur komputer. Tuh, yang ada kuisnya tadi tuh. Lalu saya klik kuis. Nah, jadi banyak trik ya untuk menambah
counter gitu. Jadi ini kan Fediansa.com kan, devifediansa.com baru nih. Soalnya yang devifediansa.net dulu saya nggak perpanjang. Jadi saya bisa menambahkan visitor saya, ya salah caranya dengan seperti ini. Kita arahkan ke ke semua yang berhubungan dengan materi, semua yang berhubungan tutorial dan segala macam ke sini. Bahkan tutorial video juga saya masukkan ke sini yang di YouTube-nya gitu. Jadi setiap kali saya upload video di channel YouTube saya, maka otomatis dia muncul di sini tuh. Sampai banyak sekali gitu, sampai sudah 3 halaman gitu. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu tutorial tentang bagaimana cara membuat ujian online ya, atau kuis online. Kuis online ini juga bisa berlaku untuk pembuatan survei, untuk misalkan buat penelitian atau segala macam. Jadi kita punya bukti otentik ya kalau misalkan kita buat ujian online di sini gitu. Terima kasih, sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.